Ya, kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas izinnya lah kita bisa berkumpul bersama melalui Zoom ya dengan teman-teman, sahabat-sahabat saya di TK Darul Hikam Bandung. Sebuah kehormatan bagi saya untuk bisa berdiskusi bersama dengan sahabat-sahabat saya semua, berbagi apa ya, berbagi pengalaman lah sedikit mungkin karena kalau teman-teman langsung Dan Bunda, Bu Ida, mungkin bisa di mute ya, di sekolah lagi agak ini kayaknya ya, crowded, tidak terdengar. Ya, mangga Bunda. Siap. Ya, mungkin teman-teman secara langsung berinteraksi dengan anak-anak. Nah, saya ikut membantu memikirkan bagaimana cara mencari solusi ya ketika ada masalah-masalah yang terkait dengan bagaimana pembelajaran jarak jauh pada situasi seperti sekarang, dan kemarin atas permintaan request dari Bu Hesti, saya fokuskan ke HOTS ya, bagaimana higher order thinking skill ini bisa kita adaptasi dalam RPP dalam daring ini. Nah, nanti mungkin teknisnya saya akan sharing nanti, tapi kalau ada hal-hal yang misalkan bunda-bunda mau didiskusikan boleh dicatat dulu atau boleh diintervensi juga, sebenarnya tidak masalah ya. Tapi mungkin karena susah TikToknya ya, kalau langsung gitu mungkin dicatat saja dulu ya. Nanti kalau ada yang misalkan saya sih di sini kemarin sempat minta file ke Bu Hesti untuk saya analisis RPPM-nya begitu ya, yang selama ini digunakan selama daring yang digunakan oleh Darul Hikam. Kemudian saya coba mix match dengan RPP daring yang saya kembangkan melalui model goals ini gitu. Tapi nanti teman-teman tolong dikritisi saja ya. Saya kira ini momennya bagi kita untuk sama-sama mencari solusi atas situasi yang kita hadapi bersama. Kita beradaptasi dengan situasi seperti sekarang, tapi kita berupaya memberikan pelayanan maksimal kepada anak dan orang tua ya. Oke, judulnya adalah implementasi HOTS dalam RPP daring. Oke, nah sebelum membahas bagaimana sebenarnya implementasi HOTS di Kuritilas juga turunannya nanti ke RPP ya, kita akan mulainya dari apa sih sebenarnya yang mendasari munculnya HOTS ini. Nah, kalau teman-teman sempat membaca nanti ya, di googling saja di internet, ini asal mulanya sebenarnya dari taksonomi gitu. Jadi dulu mungkin masih ingat waktu kuliah kita belajar tentang ada domain-domain dalam pendidikan itu yang menjelaskan tentang tujuan pendidikan itu mau ke arah mana. Sebenarnya ada banyak ahli yang menjelaskan tentang ini ya, tapi yang sampai sekarang masih digunakan, bahkan sekarang sudah direvisi ya, domain-domain itu adalah Bloom. Jadi taksonomi Bloom, mungkin masih ingat ya, Benjamin Bloom, dan sekarang sudah ada revisi yang terbarunya. Tapi sebenarnya di Indonesia juga tokoh pendidikan di kita itu Pak Ki Hajar Dewantoro juga sebenarnya menjelaskan juga tentang taksonomi ini ya. Jadi ada di konsep-konsep Ki Hajar Dewantoro itu diantaranya misalkan ngertosi itu berarti artinya ke pengetahuan ya. Terus ngerasake itu berarti ke afeksi, ke perasaan. Terus ngelakoni itu berarti ke psikomotor atau ke keterampilan. Nah, jadi sebenarnya banyak ahli-ahli yang menjelaskan tentang ini. Nah, tapi dalam hal ini pada hari ini kita akan membahas taksonomi yang dikemukakan oleh Bloom ya. Nah, apa sih sebenarnya taksonomi ini?
Kalau kita lihat dari KBBI ya, taksonomi itu adalah klasifikasi bidang ilmu, kaidah dan prinsip yang meliputi pengklasifikasian objek gitu. Nah, taksonomi ini untuk tujuan pendidikan adalah kategorisasi tujuan pendidikan yang digunakan untuk merumuskan tujuan kurikulum juga tujuan pembelajaran. Nah, seperti di Kuritilas kan kita sekarang membaginya ada pengetahuan, ada sikap, ada keterampilan. Ini juga sebenarnya mengacu ke sana ya, ke taksonomi Bloom. Nah, kemudian taksonomi ini merupakan kriteria yang digunakan oleh guru untuk mengevaluasi mutu dan efektivitas pembelajarannya. Dalam setiap aspek taksonomi terkandung kata kerja operasional yang menggambarkan bentuk perilaku yang ingin dicapai melalui suatu pembelajaran. Nah, kata kerja operasional ini diperlukan oleh guru saat menyusun silabus dan RPP. Untuk pengayaan mungkin nanti teman-teman juga boleh searching ya. Ada beberapa kata operasional yang diturunkan dari Bloom juga dari Anderson, karena revisi ini lebih banyak revisi taksonomi Bloom ini lebih banyak dilakukan oleh Anderson juga Cartwright gitu. Jadi ada untuk misalkan untuk tingkatan C4 ada kategorisasi kata yang digunakan untuk mengacu ke tingkatan itu apa gitu. Nanti ada di situ ya kategorinya. Yang kata kerja operasionalnya. Oke, kita lanjut. Nah, taksonomi ini dirancang oleh Benjamin Bloom tahun 1956 dan menurut Bloom bahwa tujuan pendidikan dibagi menjadi beberapa domain dan setiap ranah atau domain tersebut dibagi kembali ke dalam pembagian yang lebih rinci berdasarkan hierarkinya. Jadi 3 domainnya itu adalah kognitif, afektif, dan psikomotor. Jadi kognitif itu berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek intelektual seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berpikir. Nah, sesi kali ini karena sesuai dengan request kemarin kita membahas tentang HOTS, berarti kita akan lebih banyak membahas sisi kognitifnya gitu. Kan higher order thinking skill berarti kaitannya dengan kognisi ya. Nah, kemudian yang kedua ada tentang afektif. Ini berisi tentang perilaku-perilaku yang menekankan aspek perasaan dan emosi seperti minat, sikap, apresiasi, dan cara penyesuaian diri. Kemudian yang ketiga psikomotor. Ini berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek keterampilan motorik seperti tulisan tangan, mengetik, berenang, dan lain sebagainya ya. Oke. Nah, ranah kognitif, apa sih yang dimaksud dengan ranah kognitif? Ya, ini ranah yang berkaitan dengan aktivitas otak, kemampuan menyatakan kembali konsep atau prinsip yang telah dipelajari yang berkenaan dengan kemampuan berpikir, kompetensi memperoleh pengetahuan, pengenalan, pemahaman, konseptualisasi, penentuan, dan penalaran. Nah, secara umum kalau saat ini yang terkait dengan ranah kognitif ini dibagi menjadi 6 tingkatan. Nah, misalkan kemarin nih Bu Esi dan saya punya pengalaman di PPG nih, dikasih soal ujiannya itu untuk tipe HOTS ya, higher order thinking skill, karena tidak ada soal yang di situ menyebutkan tentang apa yang dimaksud bermain misalkan. Nggak ada soal seperti itu ya Bu Esi ya. Soalnya yang bisa jawab yang nulis soal kelihatannya itu. Jadi soalnya itu aplikatif, analitik, dan ada beberapa yang C6 gitu ya, sehingga perlu mikirnya tuh agak lama untuk menjawab satu soal. Padahal sebenarnya menurut saya sih gampang harusnya mah, tapi kenapa banyak yang salah juga ya gitu. Nah, ini jadi di dimensi proses kognitif ini dibagi menjadi 6 tingkatan, ada C1, C2, C3, C4, C5, dan C6. Nah, untuk higher order thinking skill itu berada di C4 sampai C6 gitu. C1, C2, C3 itu namanya
lots, atau ada yang mengkategorikan juga ada lots, ada mods, ada hots. Jadi lots itu lower order thinking skill, mods itu medium order thinking skill di tengah-tengah ya, dan ada hots itu higher order thinking skill. Jadi yang lots itu di C1, medium yang mods itu C2, C3, kemudian yang hots itu C4, C5, dan C6. Nah, apa itu C? Nanti kita bahas ya berikutnya. Nah, ini C1. C1 itu adalah bagian yang paling bawah dari tingkatan kognitif Bloom ini. Jadi C1 itu kegiatannya, aktivitasnya itu adalah pada menghafal atau remember. Jadi kalau misalkan anak baru bisa menghafal warna mobil itu berwarna abu-abu misalkan, nah itu berarti masih di C1 gitu ya. Kemudian C1 ini adalah kemampuan mengingat atau menghafal materi yang telah dipelajari, atau kemampuan di mana siswa mampu menarik kembali informasi yang tersimpan dalam memori jangka panjang. Ini merupakan proses kognitif yang paling rendah tingkatannya, tapi tidak bisa anak itu, kita atau siswa atau peserta didik itu bisa sampai ke C6 kalau dia tidak di C1 dulu. Jadi semua C ini pasti akan mengalami C1 dulu gitu. Kalau dia sudah bisa, karena hierarki ya ini, jadi berjenjang. Jadi kalau dia bisa ke C2 kalau memang sudah tahu C1 gitu, dan seterusnya. Nah, saya sengaja menggunakan menganalisis HOTS ini atau taksonomi ini menggunakan kategori yang sudah direvisi ya. Jadi teman-teman, sahabat-sahabat, bahwa yang saya analisis, yang saya kemukakan tentang C1 sampai C6 ini adalah yang sudah revise ya. Karena ada perbedaan memang antara yang taksonomi Bloom yang sebelumnya dengan yang revisi, ada perubahan posisi di situ ya. Nah, kemudian kategori ini untuk di C1 di menghafal, jadi kalau kita hanya bisa menghafal saja itu masih di C1 ya. Nah, ini di kata kerja operasionalnya tuh ini. Nah, mengenali, recognizing, dan juga mengingat. Tapi kalau teman-teman nanti membuka di laman yang lain, itu banyak sekali ya kata kerja operasional yang bisa masuk ke sini. Ini hanya 2 contoh saja yang saya coba ambil. Saya mengutipnya dari tulisan Pak Ari Widodo ya. Nah, misalkan contohnya ini, anak bisa menunjukkan gambar wortel. Tapi ini setelah dieksplorasi misalkan wortel itu ya. Jadi stimulasi yang diberikan oleh gurunya, misalkan diberikan wortel atau orang tua gitu ya. Kemudian anak mencoba eksplor wortel itu seperti apa, warnanya bagaimana, bentuknya, terus permukaannya seperti apa, kalau dipatahin bunyinya bagaimana, dihidu seperti apa wanginya, kemudian dirasakan seperti apa gitu ya, apakah manis atau plain atau pahit atau bagaimana gitu ya. Nah, kemudian anak bisa nanti menunjukkan baru, oh ini namanya wortel. Nah, itu berarti dia sudah di C1. Oke, kita lanjut ya. Kemudian ke C2. C2 ini memahami atau understand ya. Jadi kemampuan untuk mengkonstruk makna atau pengertian berdasarkan pengetahuan awal yang dimiliki, atau mengintegrasikan pengetahuan yang baru ke dalam skema yang telah ada dalam pemikiran siswa. Ini kata kerja operasionalnya yang masuk ke memahami ini adalah interpreting, memberikan contoh, dan juga mengklasifikasi. Ada 6 sebenarnya ya. Jadi 1 menafsirkan, yang kedua memberikan contoh, yang ketiga mengklasifikasikan, yang keempat menarik inferensi, kemudian yang kelima membandingkan, yang keenam menjelaskan. Nah, ini masuknya, jadi kalau anak bisa menjelaskan itu dia masih di C2, termasuk kita juga dulu kalau dikasih soal waktu SD, SMP, SMA atau waktu kuliah, mungkin masih ingat, coba jelaskan apa yang dimaksud dengan apa yang Anda pahami tentang konsep atau teorinya Vygotsky misalkan. Nah, itu berarti sebenarnya soalnya masuk ke soal C2 gitu, masih di bawah gitu, masih masuk ke dalam LOTS ya, lower order thinking skill. Nah, contohnya seperti apa? Oke, satu-satu dulu ya.
Ini kalau menafsirkan tuh mengubah dari satu bentuk informasi ke bentuk informasi yang lainnya, misalkan dari kata-kata ke grafik, ke gambar, ke angka atau sebaliknya. Kemudian memberikan contoh, saya kira sudah bisa dipahami ya. Kalau memberikan contoh, mengklasifikasikan, kan ini banyak kegiatannya. Saya juga lihat di RPPM yang diberikan Bu Hesi, di situ ada kegiatan mengklasifikasikan sayuran, misalkan ini mana masuk ke sayuran yang berwarna hijau, sayuran yang berwarna orange misalkan ya, dan lain sebagainya. Nah, itu masuk di C2. Kemudian yang menarik inferensi ini menemukan satu pola dari sederetan contoh atau fakta yang ada. Jadi kalau menemukan pola seperti ini, maka ini seperti ini gitu. Ya, anak sudah bisa menarik kesimpulan ke sana. Kemudian membandingkan antara misalkan mana yang besar dan mana yang kecil gitu ya. Perbedaannya seperti apa, atau menjelaskan. Nah, misalkan ini anak mampu menjelaskan ciri-ciri wortel. Oke, kita masuk ke C3. Ini ke mengaplikasikan atau applying ya. Jadi mengaplikasikan ini mencakup penggunaan suatu prosedur guna menyelesaikan masalah atau mengerjakan tugas. Bagaimana penerapannya, bagaimana aplikasinya nih ya. Ini kategori yang masuk kategori kata kerja operasionalnya menjalankan dan juga mengimplementasikan. Misalkan menjalankan suatu prosedur rutin yang telah dipelajari sebelumnya, langkah-langkah yang sudah diperlukan sudah langkah-langkahnya seperti apa, urutannya bagaimana gitu ya. Kemudian apakah langkah-langkah tersebut benar, maka hasilnya akan seperti ini gitu ya. Atau kalau tidak berarti dampaknya akan bagaimana gitu. Kemudian yang kedua mengimplementasikan. Ini adalah memilih dan menggunakan prosedur yang sesuai untuk menyelesaikan tugas yang baru. Misalkan contohnya anak mencoba menanam wortel, kan di situ ada prosedurnya ya, misalkan alat dan bahan yang dibutuhkan untuk menanam itu apa saja, kemudian bagaimana cara menanamnya, kemudian bagaimana merawatnya gitu. Nah, ini masuknya ke aplikasi. Kemudian C4 ini adalah analisis ya. Jadi ini adalah kemampuan menguraikan suatu permasalahan atau objek ke unsur-unsurnya dan menentukan bagaimana saling memiliki keterkaitan antar unsur-unsur tersebut gitu. Jadi udah semakin ke atas semakin tinggi dan semakin susah ya. Ini C4 ini sudah masuk ke dalam HOTS ya. Nah, kata kerja operasionalnya di situ adalah menguraikan. Jadi menguraikan satu struktur dalam bagian-bagian berdasarkan relevansi, fungsi dan penting atau tidaknya gitu ya. Kemudian mengorganize, mengidentifikasi unsur-unsur suatu keadaan dan mengenali bagaimana unsur tersebut terkait antara satu dengan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, ini menemukan pesan tersirat atau attributing ya, menemukan sudut pandang, bias dan tujuan dari suatu bentuk komunikasi. Contoh misalkan anak bisa menganalisa gitu, apa yang terjadi, misalkan stimulasi yang diberikan guru itu apa ya yang akan terjadi jika wortel yang kemarin teman-teman tanam itu disiram sama wortel yang tidak disiram misalkan ya, atau diberi pupuk dengan yang tidak diberi pupuk. Nah, anak ketika dia bisa menjelaskan prosesnya bagaimana, menguraikan, memberikan uraian yang ya kalau komprehensif mungkin masih susah ya untuk anak-anak, tapi maksudnya bisa menguraikan untuk sesuai dengan tingkatan usia seperti itu, berarti dia sudah masuk ke C4. Nah, yang C5 ini ke mengevaluasi. Jadi ini mengevaluasi, membuat suatu pertimbangan berdasarkan kriteria dan standar yang ada. Ini sudah membandingkan dengan standar yang sudah ada. Jadi kegiatan kata kerja operasionalnya itu memeriksa atau checking atau mengkritik. Nah, ini saya kira ketika kita berbicara tentang HOTS kan sebenarnya arahannya adalah bagaimana kita sebagai pendidik menyiapkan anak-anak kita itu untuk siap di abad 21 yang sekarang sedang dialami oleh anak-anak. Nah, ini kalau dulu
tahun-tahun sebelumnya kita masih berpikir bagaimana mengimplementasikan HOTS ini untuk kepersiapan mereka di era itu, di era dimana teknologi sangat pesat, dimana ketidakpastian dalam ketidakpastian yang sekarang dialami gitu ya. Nah ini ya diantaranya adalah kemampuan mengevaluasi, mengkritik ini adalah disiapkan untuk ke arah sana gitu. Mungkin kalau teman-teman ingat ada konsep 4C di pendidikan di apa abad 21 itu kan diantaranya adalah kritis gitu ya. Nanti masalahnya apakah guru siap nggak ketika kita berhadapan dengan anak-anak yang kritis. Kenapa bu guru seperti ini? Kenapa bu guru seperti itu? Kenapa kalau harusnya seperti ini? Kalau menurut saya harusnya begini. Nah, kadang-kadang pada beberapa budaya itu ketika menemukan anak yang seperti itu dianggapnya adalah budaya yang culangung gitu ya, termasuk di kita gitu. Ketika ada anak yang mengkritik itu ya kita orang dewasanya yang mungkin belum siap gitu. Nah, tapi di konsep ini di C5 ini diantaranya adalah yang ini ya, mengkritik. Misalkan anak menilai apakah proses menanam wortel sudah benar atau tidak, menilai apakah ada langkah yang kurang tepat dalam proses menanam atau tidak gitu ya di kegiatannya tuh. Ini sebenarnya ketika kita berbicara soal C1 sampai C6 tuh kaitannya dengan evaluasi gitu. Kaitannya dengan bagaimana kita menilai proses anak memperoleh pengetahuan. Kemudian C6 ini yang paling tinggi dari tingkatan taksonomi Bloom ini. Jadi ini ke create. Ketika anak sudah bisa meng-create sesuatu berdasarkan rumusnya, berdasarkan temuannya, berdasarkan asumsinya, berdasarkan hipotesisnya, maka itu masuk ke C6 gitu. Nah, saya kira apa yang harus dilakukan oleh guru di tahapan ini adalah ya kita harus terbuka dengan sesuatu yang baru. Jadi anak-anak harus diberikan ruang untuk bisa menemukan sesuatu yang berbeda gitu, dan kita siap dengan perbedaan itu. Nah ini mungkin salah satu yang saya sering kali temukan di lapangan itu. Di satu sisi kita menemukan menyadari, memahami bahwa setiap anak adalah unik, all individual are differences gitu ya, punya perbedaan. Tapi cara kita memberikan stimulasi kepada anak itu sama gitu. Nah mungkin karena mungkin pada dasarnya anak punya minat yang berbeda-beda. Mungkin teman-teman pernah melihat gambar ya, dimana misalkan seekor ikan yang harus dites untuk bisa memanjat itu, seekor monyet yang dites untuk bisa berenang gitu. Padahal setiap makhluk itu punya dia punya keterbatasan, dia punya kekhasan, dia punya keistimewaan masing-masing. Nah ini yang mungkin kita juga perlu memikirkan bagaimana kita bisa mengadaptasi minat anak, kebutuhan anak, passion anak dalam satu proses pembelajaran yang klasikal, tapi kita juga mendorong individu ini tetap berkembang begitu ya. Nah di C6 ini kata kerja operasionalnya itu adalah membuat, merencanakan, juga memproduksi gitu, karena kan orientasinya ke create ya, menghasilkan sesuatu. Misalkan contohnya anak menyampaikan rencana kegiatan yang bisa dilakukan dengan menggunakan wortel sebagai bahan bakunya. Misalkan masih rencana juga sudah masuk ke C6 sini ya, nomor 2. Atau ya sudah melakukan kegiatannya, misalkan project kalau saya lihat di contoh yang kemarin itu membuat bakwan ya. Nah itu mungkin sudah, tapi harusnya membuat bakwan itu bukan gurunya yang ngasih ngasih tahu gitu, tapi aku mah bakwan versi eis gitu, versi Ari gitu ya. Aku mau bakwannya tuh kayak gini, bahan-bahannya ini, dibuatnya dengan cara seperti ini gitu. Terus hasilnya bagus atau tidak ya tergantung itu, karena itu kan persepsi. Kadang-kadang ya enak atau tidak enak juga ya sangat
tergantung pada siapa gitu yang mencicipi gitu ya. Nah ini C1 sampai C6 di taksonomi Bloom ini ya. Kemudian apa kalau begitu kaitan antara taksonomi dan HOTS ini? Nah, kita lihat seperti tadi saya jelaskan bahwa HOTS ini adalah kaitannya dengan kemampuan berpikir ya, dengan kognitif tadi. Jadi ini meliputi dua keterampilan ya. Ada keterampilan berpikir kritis di HOTS ini dan ada keterampilan berpikir kreatif gitu. Nah, keterampilan berpikir kritis ini adalah informasi yang ditransformasikan untuk menguraikan, mengevaluasi, mengambil kesimpulan, mengubah paradigma dan memindahkan sesuatu. Jadi mestinya kalau kita memang mau mengadaptasi HOTS, hasil kegiatan setiap anak walaupun dengan stimulasi yang sama, ketika dia menghasilkan berbeda, itu mestinya kita tidak boleh ngejudge bahwa ini tidak sesuai gitu. Tapi harusnya kita tanya dulu, kenapa ya seperti ini? Nah, tanya ke anak gitu. Mungkin anak punya ide yang berbeda, anak punya pemikiran yang berbeda, atau bahkan mungkin itu sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Nah, dia sudah masuk ke HOTS gitu. Nah, kemudian keterampilan berpikir kreatif itu yang seperti apa? Jadi informasi yang diciptakan untuk berimajinasi, menginterpretasikan, mensintesiskan, menginduksi, membuat teori, membingkai ulang, menghasilkan sesuatu yang baru. Ide-ide kreatif hanya muncul dari keterampilan berpikir kreatif. Kemudian apabila ide kreatif itu diterapkan, maka akan menciptakan inovasi gitu. Jadi itu cara bagaimana dia bisa menghasilkan sesuatu yang baru ya, yang berbeda dari yang sebelumnya. Nah, ketika kita berbicara HOTS, tadi saya jelaskan di awal ya, maka kita tidak akan lepas dari LOTS dan MOTS ini. Karena HOTS tidak akan tercapai kalau LOTS-nya juga tidak dialami oleh anak gitu. Jadi dia tidak akan sampai ke C4, C5, C6 kalau dia tidak bisa melewati C1, C2 dan C3. Jadi kalau LOTS ini adalah keterampilan berpikir fungsional di mana informasi diperoleh melalui mengcopy, meniru, membeo, mengikuti peraturan, pengarahan, memorisasi, mengingat dan lain sebagainya ya. Nah, kalau yang middle ini keterampilan berpikir logika di mana informasi digunakan untuk mengkarakterisasi, mengasosiasikan, mendiferensiasikan, mengkategorisasi, mengurutkan, mempolakan, menghitung, menghubungkan sebab dan akibat, merepresentasikan dan juga menyimpulkan. Nah, ini kalau kita lihat strukturnya ya, tingkatan untuk LOTS, MOTS dan HOTS ini. Ini C1, C2, C3, C4, C5, C6. Jadi 3 C pertama itu C1, C2, ini masuknya LOTS, mengetahui ya, yang lower order thinking skill. MOTS middle, ini memahami dan mengaplikasikan. Nah, 3 ini HOTS ini di C3, C4, C5 dan C6, menganalisis, mengevaluasi dan mengkreasikan gitu. Pertanyaannya, untuk anak usia dini bisa nggak seperti ini? Kalau menurut saya ya bisa-bisa aja gitu. Bisa-bisa aja, tapi ya sesuai dengan takaran mereka gitu. Saya sering kali gini teman-teman ya, challenge yang kita buat untuk anak-anak itu terkadang kita suka terlalu mengunderestimate anak-anak gitu. Jadi kita misalkan menyusun tema gitu ya, dari yang terdekat dengan anak. Misalkan sekarang kan temanya diri sendiri gitu. Betul, tema itu harus berangkat dari yang terdekat dengan anak gitu. Tapi apakah ini challenge gak untuk anak gitu? Memberikan tantangan gak? Memberikan sesuatu yang baru gak untuk anak? Jangan-jangan anak-anak tuh sebenarnya udah tahu yang mana itu mata, yang mana itu tangan, yang mana itu kaki gitu ya, yang mana itu kepala gitu. Anak tuh sudah tahu. Nah, kalau menurut saya, kalau sudah tahu mestinya kita naikkan gitu si tingkat
kesulitannya itu gitu. Nah, gimana kita tahunya? Ya itulah mungkin saya ingin sharing nanti ya, eh, model yang saya kembangkan untuk PJJ ini, diantaranya satu tahapannya itu adalah melakukan need assessment. Jadi analisis kebutuhan untuk setiap anak, karena saya yakin ya tadi setiap anak unik dan setiap anak tuh memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Nah, ini memang kendalanya adalah nanti setiap sekolah itu akan membuat program yang tidak sama antara satu anak dengan anak yang lainnya. Nah, ini ceritanya panjang lah, mungkin nanti kita bisa diskusi lebih jauh ya tentang hal ini. Oke. Nah, bagaimana implementasi HOTS ini melalui RPP daring? Nah, ini memang kemarin kan kita sudah sama-sama memahami, mengetahui juga ya ada surat edaran selain yang tentang BDR itu ya, di tanggal 17 Maret itu, kemudian juga surat edaran nomor 14 tahun 2019 tentang penyederhanaan RPP. Jadi selama ini memang saya juga terus terang Bun, menurut saya gitu ya, RPP yang dibuat, bukan saya tidak menghargai hasil kerja keras guru-guru gitu ya, tapi dengan RPP yang sangat banyak dan berhalaman-halaman itu, menurut saya konsentrasi guru itu jadi lebih ke administratif gitu, bukan ke anak gitu. Menurut saya harusnya anaklah yang dijadikan sebagai prioritas gitu. Jadi administrasi yang kita buat itu untuk sebagai pelengkap kita mendokumentasikan atas treatment apa yang sudah kita berikan kepada mereka, bukan yang pertama gitu, bukan yang utama gitu. Jadi yang utama itu adalah ya anak, apa yang bisa ya, stimulasi apa yang kita bisa berikan kepada anak gitu. Nah, dengan surat edaran ini, guru PAUD bebas membuat, memilih, mengembangkan dan menggunakan RPP sesuai dengan prinsip efisien, efektif, holistik, berorientasi pada pengembangan potensi anak. Nah, di model BKBB yang tadi dibacakan, yang saya hakikan itu, saya juga membuat model RPP-nya. Sebenarnya saya membuatnya weekly lesson plan, jadi semingguan begitu. Tapi karena banyak ketika diuji cobakan model saya, kemudian banyak yang ketakutan dengan akreditasi karena sistem administrasinya harus per hari gitu ya, maka saya breakdown, tapi isinya sebenarnya sama dengan yang weekly lesson plan gitu. Jadi saya membuatnya seminggu gitu, satu kertas, tempel aja di kantor gitu ya, atau di kelas masing-masing, supaya kita tahu hari ini kita membahas tentang ini, besoknya tentang apa. Boleh nggak berubah? Boleh, ketika misalkan ada anak punya minat tertentu dan konteksnya misalkan sangat mendukung gitu untuk bisa dijelaskan kepada anak. Kalau menurut saya sih fleksibel, artinya fleksibel gitu. Jadi RPP ini bukan Al-Quran yang tidak boleh kemana-mana gitu, boleh berubah gitu besoknya gitu. Itu ya. Nah, ini saya coba adaptasi dari yang saya coba kotret ya di model PJJ Goals yang saya buat. Goals ini singkatan dari Guided Online Offline Activity Learning System. Jadi model pembelajaran jarak jauh yang bisa dilakukan online, bisa dilakukan offline, atau juga mix gitu. Jadi di model ini guru tidak tiap hari harus nongkrongin Zoom gitu atau pakai WA gitu ya, kecuali kalau ada hal-hal tertentu aja mau ngecek misalkan progresnya boleh gitu. Tapi tidak tiap hari orang tua tuh motoin anak, videoin anak terus dikirim ke WA grup gitu ya, yang which is menurut saya ini, saya kemarin banyak dapat WA dari teman-teman yang punya anak usia dini gitu. Saya juga punya anak usia 4 tahun, jadi saya juga ikut merasakan gitu ya. Makanya saya coba nanti saya sharing, kalau saya lebih mendorong menggunakan penilaian yang reflektif gitu. Ya seperti apa itu penilaian reflektif, nanti kita breakdown ya. Nah, ini saya coba adaptasi Bu Ida dan teman-teman, ini mohon
Ini mungkin hanya ide saja gitu ya. Saya kurang tahu ini bisa karena saya model ini baru saya eh, apa ya, baru saya rumuskan, belum dicobakan, sehingga saya belum tahu apakah ini efektif atau tidak gitu ya, kebermanfaatannya seperti apa. Saya juga belum bisa belum bisa memberikan gambaran gitu. Tapi dari beberapa orang tua yang saya coba untuk berdiskusi dengan apa yang saya pikirkan, apa yang saya rumuskan, mereka rata-rata sangat apa ya, iya ya harusnya bisa seperti itu, kenapa nggak kepikiran gitu. eh, Kalau misalkan penilaian itu tidak harus menggunakan foto atau video saja ya, karena memang menurut saya ini ada beberapa kendala gitu. Saya juga termasuk yang sangat males gitu kalau harus moto-moto video-video gitu ya, karena ketika momennya bagus, saya ambil HP, pas HP-nya disimpan di mana begitu ya, eh, pas mau divideokan sudah lewat momennya gitu. Jadi susah gitu. Ada yang juga anaknya yang protes, nggak mau difoto, nggak mau di video. Kalau kita maksa kan jadi melanggar hak anak atuh gitu ya. Nah, ada juga yang hasilnya tuh ketika, apalagi kalau dimasukkan foto atau videonya tuh ke WA group gitu bun ya, coba kita lihat aja analisis, sok berapa banyak data yang bisa kita kumpulkan dari foto dan video, selain hasil karya akhir dan juga proses. Kalau videonya, kebayangkan setiap anak setiap hari ngirimin video, aduh itu HP ibu guru umpami HP abdi mah terus langsung iya langsung penuh gitu. Nah, yang terjadi kalau saya lihat diantaranya adalah ketika ngirim hasil karya itu, keterlibatan orang tua dalam menyelesaikan hasil karyanya itu sangat besar. Karena apa? Kalau mewarnai rapi banget gitu. Nah, kalau anak saya ngirimin acak-acakan gitu. Jadi ketika dikirimin, nah, anaknya ngelihat, itu cerita ada orang tua gitu ya yang bilang ke saya, bun saya juga pernah, saya mah yang penting anak belajar gitu ya, jadi saya kirimin aja. Terus pas anak saya lihat juga di WA grup hasil karya teman-temannya tuh bagus-bagus semua, dia nangis, dia marah, akhirnya saya yang ngerjain gitu. Walaupun ada beberapa ya anak yang ngerjain gitu, tapi sebagian besar apa orang tua katanya yang mengerjakannya. Ya dari situ kan kita bisa melihat sekarang kalau kita mau tarik ke penilaian, data yang mana, yang seperti apa yang kemudian akan kita narasikan gitu di reportnya gitu. Nah ini sebagai bentuk apa ya, ya kita pikirkan bersama, kita cari solusinya. Mungkin di Darul Hikmah tidak terjadi gitu ya kejadian seperti itu. Nanti mungkin saya juga ingin belajar tips-tipsnya seperti apa gitu. Nah ini saya coba buat, jadi saya membayangkan gini lah, setiap anak itu, setiap orang tua dari anak itu diberikan 3 lembar inilah, 3, jadi itu lembar artinya Bu Istes seminggu itu dikasih 3 lembar. Lembar pertama ini menjelaskan tentang tujuan pembelajaran mingguan. Saya sebutnya sebagai TPM, boys. Gampang lah nggak nyingkat mah ya. Jadi nanti bisa apa saja gitu. Misalkan saya ambil contoh ini dari dokumen yang kemarin Bu Hesti kirim ya ke saya. Saya ambil misalkan ini di November, kebutuhanku temanya tentang wortel ya. Ini brokolinya dibuang ya, karena saya ngambilnya hanya wortel saja. Nah nanti di situ dinarasikan dulu. Kalau saya boleh sarankan nanti membuat deskripsi narasi untuk orang tua di sini adalah gunakan bahasa yang sederhana, yang bikin happy gitu. Karena hidup sekarang sudah berat, jadi kalau baca tulisan yang formal-formal itu sudah riut begitu ya. Jadi cari kalimat-kalimat yang yang sederhana, yang interaktif, yang kalimatnya itu jadi seperti menghadirkan guru di dalam tulisan ini gitu, seperti orang tua itu sedang berbicara dengan guru gitu ya. Dan ayah bunda minggu ini akan mengeksplorasi mengenai minggu ini anak-anak akan mengeksplorasi mengenai saluran wortel. Boleh pokoknya seinteraktif mungkin gitu di sini. Nah melalui kegiatan ini diterusin ya kalimatnya ya. Melalui kegiatan ini diharapkan anak-anak terstimulasi aspek perkembangannya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat di tabel di bawah. Misalkan nih kita orientasinya ke 6 aspek ini. Ini di kolom yang di sini nanti
dituliskan tujuannya apa untuk ini boleh dari KI, KD, pokoknya silahkan ya. Saya nggak sempet ini karena PowerPoint-nya baru beres sejam sebelum barusan. Makanya kemarin Bu Hesti minta dikirim juga on proses Bu. masih saya ramu lagi gitu. Jadi misalkan KD-nya masukin sini tujuannya. Kalau saya sarankan sih kalau untuk orang tua mah nggak perlulah ada tulisan kode-kode seperti itu ya. Pokoknya dibuat yang bisa dipahami aja. Nanti yang kode-kode itu mah catatan guru aja gitu. Jadi yang bisa dibaca oleh orang tua yang mudah dipahami gitu. Misalkan kalau nilai agama moral ada di Darul Hikam ini ada target misalkan ya, bacaan surat pendeknya apa misalkan, doa hariannya apa, kalau ada hadis apa misalkan, kalau ada simple instruction in English misalkan apa gitu ya, nanti di bahasa mungkin dituliskan di situ. Jadi ini target untuk 1 minggu. Jadi supaya orang tua tahu. Yang saya bayangkan ya, sekali lagi kan saya ini belum diuji cobakan, jadi saya belum tahu efektivitasnya seperti apa. Jadi orang tua tuh tahu untuk nilai agama 6 targetannya seperti ini, tujuannya ini. Minggu depan kan bisa berbeda gitu, atau bisa jadi sama kalau itu misalkan belum tercapai gitu. Terus di fisik motorik tuliskan di sini apa yang mau distimulasinya gitu. Bahasa juga sama, kognitif juga sama, seni juga sama, sosial emosi juga sama ya. Ini seperti ini. Itu di halaman pertama. Jadi di halaman pertama itu informasi tentang yang ingin kita capai, terkait dengan perkembangan anak ini. Nah, masuk ke lembar kedua, ini tentang RPPM-nya. Jadi saya buat ini, saya mohon maaf ya, yang sosial emosi jangan dilihat dulu, ini belum saya perbaiki tadi, belum saya otak-atik, saya lupa nih, kelewat yang sosial emosi, keburu pindah ke halaman pertama dan ketiga. Saya kalau ada ide kemudian tidak langsung ditulis suka lupa gitu. Jadi tadi saya skip dulu yang ini. Jadi tolong yang sosial emosi nanti jangan dulu dilihat ya, nanti kita definisikan bersama saja. Ini kan bisa mengacu ke karakter yang ada yang jadi targetan di Darul Hikam ya. Saya lihat kalau di hari Jumat itu ada membantu bersih-bersih gitu ya, nanti sosial emosi juga bisa masuk ke sana gitu, ke pembiasaan kehidupan sehari-hari. Jumsih atau yang lainnya. Jadi tidak harus hari Jumat saja kalau menurut saya gitu. Oke, ini contohnya di RPPM RPPM yang jadi RPPH yang disederhanakan untuk selama daring ini. Mungkin agak sedikit berbeda ya, tapi sebenarnya esensinya sama. Cuman saya di sini tidak menuliskan KD-nya gitu. Materinya ya langsung di sini aja gitu. Nah, saya menggunakan perspektif saya juga sebagai parent ya, sebagai orang tua nih. Kalau saya sebagai orang tua kira-kira bisa nggak baca ini gitu. Nah, nanti kekhasan Darul Hikam saya kira tidak harus berubah gitu. Misalkan melihat surat atau ayat yang terkait dengan tema, silahkan gitu. Nanti di Senin, nah ini misalkan ya, untuk 6-nya Pismot, bahasa, kognitif, seni, dan sosial emosinya nanti kita letakkan gitu. Nah, terkait dengan HOTS tadi di kognitif berarti adanya di sini nih bunda-bunda. Nanti kita lihat ya, ada perbedaan nggak antara Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Karena saya tapi nanti di akhir sebenarnya saya mencoba menyarankan kalau mau menggunakan HOTS ini kita bagi per hari aja gitu. Jadi misalkan di hari Senin C1 untuk B ya, TKB. Karena menurut saya TKA nanti harus berbeda gitu. Jadi mungkin kalau TKA juga HOTS-nya tidak sampai ke C6, belum sampai ke C6, tapi di C4 misalkan. Di C5 mungkin ya. Tapi ya wallahualam saya juga belum tahu nih. Nanti tolong ya kita diskusilah bunda-bunda gitu ya. Nah ini, jadi misalkan 6 doa harian apa gitu yang jadi target. Jumat saya lihat ada sholat duha kan. Nah, fisik motorik
karena dengan daring seperti ini kan banyak aspek yang tidak terlihat ya, saya lihat. Jadi karena biasanya kalau melalui Zoom juga hanya rata-rata kan RPP itu dibuat hanya 30 menit gitu. 30 menit anak nongkrongin Zoom itu kalau menurut saya mah luar biasa, itu sudah keren banget itu untuk anak usia dini ya. Anak saya mah disuruh nongkrongin gitu mungkin terus lompatan ke mana, kecuali kalau dia nonton pesawat, dia bisa berjam-jam nonton pesawat mah tidak bisa dihentikan gitu. Tapi kalau sudah hanya begini misalkan ya agak susah dia mah gitu. Oke, kemudian di Vismod misalkan hari Senin ini temanya wortel ya. Fisik motoriknya tetap bisa kita ajar ke minta orang tua mendampingi anak, misalkan mengikuti gerakan tubuh, mengikuti tulisan wortel tuh kayak gimana kalau pakai anggota tubuh gitu ya, W O misalkan R gitu, tahan gitu di dalam hitungan 5 bentuk W 1 2 3 4 5 misalkan O gitu ya, 1 2 3 4 5 gitu. Ini juga lumayan kan untuk menstimulasi anak gitu, dan seterusnya ya. Bisa dengan selasanya misalkan melompat dengan 2 kaki, engklek bisa 2 kali misalkan, kemudian atau ini lebih ke fisik motoriknya, ke motorik halusnya misalkan bisa. Kemudian bahasa di bahasa ini bisa dengan misalkan di hari Senin bercakap-cakap, kalau bisa dibuat sejalur gitu setiap hari itu gitu. Jadi mulai dari bercakap-cakap, nanti menebalkan kata, storytelling tentang manfaat wortel, meniru tulisan misalkan. Nanti di Jumat, karena ini masuk ke C6, ini untuk kelas B ini ya, saya tarik antara bahasa dengan kognitif. Nah di kognitif, anak C1 nya itu kalau dia bisa mengeksplorasi, setelah mengeksplorasi dia bisa menyebutkan ciri-ciri dari wortel, rasanya seperti apa, bentuknya bagaimana, dan lain sebagainya, berarti dia sudah oke di C1 dan C2 nih. Kalau di kelas B saya menyimpan C1 dan C2 di hari Senin, jadi saya petakannya begitu aja kalau memang kita ingin berorientasi ke sana gitu ya. Tapi kalau di kelas A saya sarankan Senin C1, Selasa C2, Rabu C2 masih C2 misalkan, Kamisnya C3, Jumatnya misalkan C4, itu bisa seperti itu. Jadi tidak harus sama, karena menurut saya kelas B harus lebih tantangannya harus lebih tinggi gitu. Karena khawatirnya gini Bun, anak-anak misalkan yang di B ini kan rata-rata dari A. Ketika dia ketemu dengan tema diri sendiri, masuk ke B dia ketemu lagi dengan tema diri sendiri dengan aktivitas yang nggak terlalu jauh beda gitu ya. Nah menurut saya harusnya yaitu kita challenge anak-anak tuh naikkan gitu, misalkan lebih spesifik dari apa yang dilakukan oleh anak-anak di kelas A misalkan gitu. Oke, kemudian misalkan di hari Selasa ya, karena ini sudah masuk ke C3 itu berarti sudah bisa mengelompokkan ya. C3 itu berarti kan ke apa tadi saya lupa ya. C1 mengingat, ke C2 memahami, C3 mengaplikasikan ya, termasuk diantaranya adalah kategorisasi. Kemudian C4 menganalisa, C5 ini misalkan anak diminta bercerita, tidak hanya bercerita, misalkan menggambar tentang mengapa aku tidak suka. Dia bisa menjelaskan aku tidak suka karena misalkan aku tidak tahu apa itu wortel, ayah atau bunda belum pernah mengenalkan misalkan gitu ya tentang itu wortel, dan ternyata wortel itu aku taunya dari misalkan ibu guru, ternyata itu banyak vitaminnya bla bla. Nah, ini kan sudah masuk ke C5 gitu. Nah, C6 di Jumat ini praktek, misalkan aku mau membuat, ini boleh berbeda misalkan setiap anak, ada yang membuat bakwan, ada yang membuat sup,
ada yang membuat carrot cake misalkan, atau dia membuat apa saja gitu dari bahan wortel ini gitu, sesuai dengan apa yang dia uh, alami selama 1 minggu itu gitu. Nah ini menghasilkan sesuatu yang baru gitu di hari Jumat ini. Kemudian seninya misalkan membuat kolase, mencap dengan wortel, menjiplak, menggambar wortel, menjanjikan lagu Aku Suka Sayur, nanti boleh lihat di YouTube saya, ada lagunya ya. Termasuk wortel juga ada di sana gitu. Itu Bun. Jadi nah kalau sosial emosinya jangan dilihat dulu ya, saya lupa ini, kelewat tadi. Jadi saya tadinya ini memetakan untuk sosial emosi di hari Senin apa, konsentrasi kemana, Selasa kemana, Rabu kemana, dan seterusnya. Oke, nah berikutnya lembar ketiga YouTube ini. Bunda udah aku share kok. Kenapa? YouTube-nya? Oh iya. YouTube Bunda udah aku share. Jangan lupa subscribe, Terima like, kasih. and comment ya. Betul. Ya. Supaya lebih semangat nih bikinnya. ada lagu-lagu, ada diskusi banyak lah di sana ya. Nanti insya Allah ke depannya. Mudah-mudahan sehat kayak gitu. Mengisi waktu luang selama BDR. Amin. Oke, nah lembar ketiga, nah ini yang penilaian reflektif. Jadi kalau saya lihat kan masih di situ yang kemarin di share Bu Hesti juga orientasinya masih ke foto sama video ya Bu Hesti ya di situ. Nah saya sih tanya gitu, pernah saya lontarkan gitu ide ini ya di satu forum gitu. Ya seperti yang tadi saya katakan bahwa ketika video itu, data video itu data apa yang kita bisa dapat, guru yang bisa guru dapat dari video dan foto itu gitu ya, bisa kan hasil karya anaknya, kemudian di video kebayangnya misalkan kalau anak ketika sampai akhir gitu di videoin gitu, prosesnya mungkin bisa ke capture gitu, tapi berapa lama itu bisa bertahan gitu. Saya kemarin sampai ada teman saya yang nge-WA gitu ya, di balik foto dan video yang dikirimkan ke guru itu ada banyak drama yang ditunjukkan oleh anak dan orang tua itu untuk bisa ngirim foto dan video itu. Jadi kemarin teman saya, tolonglah cari solusi yang bisa membantu ya, jadi tidak membebankan orang tua. Nah ketika saya usulkan begini, ada yang komen juga gitu, nah kalau gitu ini tambah beban gak orang tua gitu ya untuk nulis gitu. Jadi si laporan ini, penilaian reflektif ini Bun, seminggu sekali orang tua itu ya dia nulisnya mah bisa tiap hari, harusnya tiap hari sih gitu, kita sarankan untuk tiap hari karena takutnya lupa gitu. Tapi ini akan kita kolektif seminggu sekali gitu. Karena kenapa seminggu sekali, saya tanya ke orang tua, dengan sistem penilaian reflektif seperti ini, saya jelaskan gitu ya, reflektif itu nanti kan orang tua sama guru menyusun program bareng, saya bilang tuh ya, di goals ini, kemudian jadi partner lah orang guru tuh dengan orang tua tuh. Ada kesulitan menstimulasi anak ini, jadi ada tempat bertanya, ada tempat diskusi gitu. Nah programnya itu dilaksanakan nanti Bunda nulis di sini Senin misalkan aktivitas anak ini, apa yang sudah dicapai, reaksi anak, pengalaman apa yang spesial yang ditunjukkan oleh anak pada hari itu, apa yang belum berhasil, apa yang ingin ditingkatkan lagi gitu. Pokoknya boleh kayak diary aja, saya bilang tuh kayak diary aja gitu, nulisnya di situ gitu. Gimana, mau nggak, saya bilang gitu. Dan teman saya waktu itu saya ada temen yang pasang statusnya lumayan perih gitu ya, jadi ngumpulin foto dan video itu menyebalkan gitu. Jadi saya sampai WA gitu, emang kenapa gitu. Jadi ternyata ya itu anaknya sebenarnya ngikutin gitu, tapi dia anaknya tidak bersedia dipoto dan di videokan gitu. Jadi saya bilang kalau disuruh nulis diary, mau nggak teteh gitu nuliskan aktivitas anak pada hari itu gitu ya, apa yang dikerjakan oleh anak, kayak nulis diary aja dulu gitu ya, waktu kita zaman SMP SMA gitu. Mau nggak nulis seperti itu? Iya, kenapa nggak kepikiran gitu. Nah si teman saya juga bilang gitu, kenapa nggak kepikiran seperti itu ya? Jadi foto dan video itu adalah dokumen sekundernya gitu, dokumen pendukungnya, bukan dokumen yang primer gitu.
Nah nanti seminggu sekali orang tua dan guru bertemu, terus cerita pengalamannya orang tua. Ini ngebayangkeun ini ideal gitunya, padahal dibalik keidealan itu mungkin banyak kesulitan ya. Sekali lagi karena ini belum dicobakan, jadi saya belum tahu gitu ya bagaimana efektivitasnya. Kalau misalkan Darul Hikam mau mencoba ya alhamdulillah. Tantangan Miss Neneng Ya. buat jadi yang pertama. Betul. Nah ini nanti catatannya itu kesimpulan, termasuk diantaranya karena kalau di goals itu tidak hanya kita mengumpulkan apa yang sudah dikerjakan oleh anak, reflective assessment seperti ini, tapi juga tindak lanjutnya. Misalkan kita orang tua nanti memberikan poin-poin pada pada sikap atau pengetahuan atau keterampilan yang mana anak yang masih perlu bimbingan. Nah itu akan jadi prioritas untuk pengembangan pembelajaran di minggu berikutnya gitu, seperti itu. Jadi ya itu Bun gitu ya. Jadi tiga inilah. Pertama tujuan, jadi orang tua tahu arahnya mau kemana. Yang keduanya ke RPP-nya ya, ke kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan. Yang ketiga ke reflective assessment-nya. Nah, kemudian juga kalau HOTS ini juga bisa diimplementasikan melalui pertanyaan-pertanyaan. Misalkan ketika kita memiliki kesempatan bertatap muka lewat platform Zoom atau apa gitu ya dengan anak-anak, bisa saja kita memberikan pertanyaan, misalkan apakah teman-teman ada ide lain gitu, misalkan dari kegiatan yang sudah dilaksanakan. Jadi jangan hanya kalau dia ngikutin aturan kita, berarti kita masih di C berapa gitu ya, C1, C2 gitu. Tapi kalau kita memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk menyampaikan pendapatnya, menyampaikan idenya, berarti itu sudah masuk ke HOTS gitu ya. Kemudian gimana ya cara melakukan ini gitu, jangan kita menjelaskan terlebih dahulu gitu, kasih kesempatan ke anak-anak. Kemudian apa yang terjadi jika, atau apa ya yang harus kita lakukan, kira-kira kenapa ini bisa terjadi. Nah itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya bisa mendorong lahirnya higher order thinking skill pada anak-anak. Nah ini melalui penjadwalan yang tadi saya contohkan di kelas B ya. Di kelas B itu, ini salahnya, harusnya di kelas B itu banyak salahnya cenah. Di kelas B itu C1, C2 hari Senin ya, Selasa C3, Rabu C4, Kamis C5, Minggu Jumat C6 gitu. Jadi pakai bajunya nak. Maaf. Nah itu saja kira-kira bunda-bunda yang bisa saya sharing pada hari ini. Mudah-mudahan sih bikin bingung ya, jadi kita dipaksa ikut mikir dan bantuin saya juga gitu untuk memperbaiki mungkin apa hal-hal yang saya coba pikirkan dan saya coba aplikasikan di TK Darul Hikam. Saya kurang tahu ini apakah sesuai dengan requestnya Bu Hesti atau Bu Ida dan teman-teman atau bagaimana begitu ya. Itu saja, terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Neneng atau Bu Hesti atau Bu Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Bunda, alhamdulillah ada banyak sekali pencerahan yang kami dapatkan hari ini, terutama tentang bagaimana sih sebetulnya kalau kita ingin membuat kegiatan yang memasukkan unsur HOTS gitu dalam di RPPM gitu ya. Barangkali teman-teman ada yang ingin ditanyakan dari hasil tadi ya. Miss Bumi, mangga, boleh silakan. Assalamualaikum Bunda, perkenalkan saya Bumi. Bumi Langit. Iya. Namanya bagus sekali. Ya, berkaitan dengan di sekolah kan tahun ini saya baru mengajar dan juga diberi amanat untuk mengajar di pre-K Bunda, di PAUD. Nah untuk HOTS ini tingkatannya bagaimana kalau untuk RPPM di pre-K? Soalnya kan tadi baru ada contohnya di kelompok A dan B, sedangkan kalau untuk di pre-K itu seperti apa? Play group ya, pre-K itu usia berarti 3 3-4 ya? 3 tahun 3 sampai 4.
3 sampai 4. Mm-mm. 4 di bawah, Bun. Ya, langsung dijawab atau mau ditampung dulu? Ada lagi nggak? Atau mau langsung aja? Ada yang mau bertanya? Langsung aja kayaknya, aja Bunda. ya. Oke, Bunda Bumi, kalau menurut saya sih ini sebenarnya kan tergantung pada individual anak masing-masing juga ya. Kadang-kadang ada anak yang usia 3-4 itu sudah lebih matang dibandingkan yang 5-6 gitu. Saya ambil contoh nih, anak saya ya, Hasan itu sekarang usianya 4 tahun, tapi badannya memang gede gitu ya. Tapi ini bukan karena indung nanya gitu, tapi saya melihat gitu ya, kemampuan analisis dia itu kelihatannya melebihi dari anak seusianya. Karena kalau saya coba analisis bandingkan dengan anak lain, misalkan di usia 6 tahun itu dia sudah jauh lebih matang. Dia mengenal kata, ini yang simple aja ya, dari yang terlihat aja dari kemampuan bahasa atau kognitifnya. Kata cepat gitu, mengenal huruf juga cepat. Kalau saya jelaskan konsep sesuatu itu juga cepat gitu. Dia juga memiliki kemampuan humor dan yang bagus gitu ya, which is itu kaitannya dengan kreativitas kan. Kemudian kemampuan meng-create sesuatu juga bagus gitu. Jadi kalau menurut saya di usia 4 tahun untuk dia itu bisa saya naikkan ke C-nya ke C5 atau C6 gitu. Tapi masalahnya kan tidak semua anak seperti itu. Nah, ini kemampuan kita berarti sebagai guru yang harus mengidentifikasi dulu kan anak-anak pada usia yang ada di kelas kita itu startnya di mana gitu. Ya, startnya di mana dulu, nanti baru kemudian kita tahu program yang atau capaian yang akan kita targetkan untuk anak itu kemana gitu. Tapi yang jelas kan untuk sampai ke C4, C5, C6 sekali lagi kan dia harus lewati C1, C2, C3 dulu gitu. Jadi dia harus tahu yang basicnya dulu, menyebutkan dulu, menjelaskan dulu, mengklasifikasikan. Saya kira kalau masih di sana nggak masalah gitu. Nanti kalau kita atas observasi atau pengamatan yang kita lakukan, kita bisa naikkan kemampuan berpikirnya ke C berikutnya, it's okay gitu, bisa saja gitu. Berapa orang Bunda satu kelasnya di pre-K? 14 orang, Miss. Bunda. Gurunya berapa orang? 2, saya dengan Bu Yati. Wah, lumayan ya. Yeah. Soalnya memang yang saya baru temui sekarang kan memang untuk diam di Zoom meeting saja sudah sulit gitu, Bunda. Apalagi nanti untuk memberi tugas dan lain sebagainya juga mungkin menjadi tantangan tersendiri untuk di pre-K. Kalau di pre-K, kalau menurut saya mestinya dominasi kegiatannya itu lebih ke fisik motorik ya. Jadi bagaimana anak mengeluarkan energi dulu gitu. Jadi program-program itu harus lebih banyak. Makanya di RPP yang tadi saya tunjukkan ke bunda-bunda itu, di situ kan saya memasukkan fisik motorik atau olahraga, karena menurut saya ya, kalau anak sudah keluar energinya dia akan fokus gitu ke kognitifnya. Nah, ini di model BKBB yang saya buat itu model pembelajarannya begitu, Bun. Jadi anak-anak tuh main dulu, keluarin dulu energinya, baru setelah itu anak akan fokus ke pembelajaran gitu. Dia akan lebih tenang, lebih diam, dan lebih siap untuk menerima pengetahuan baru. Nah, kalau pre-K menurut saya harusnya orientasinya masih ke sana dulu, harusnya ke aktivitas yang lebih banyak ke motorik gitu ya. Jadi kalau anak pre-K bisa 30 menit duduk diam, Gusti Allah, alhamdulillah, itu luar biasa itu menurut saya. Kita aja 30 menit, aduh, itu sudah, saya aja udah ganti posisinya berapa kali ini gitu. Bayangin anak-anak gitu kan gitu. Jadi gitu Bunda Bumi, jadi harus dicek dulu. Makanya mungkin tadi saya mengusulkan untuk melakukan need assessment dulu untuk setiap anak gitu, karena itu tadi tidak sama. Kalau misalkan anaknya bisa sampai ke C4, 5, 6 ya tidak masalah gitu. Gitu. Terima kasih. Terima kasih Bunda. Sama-sama.
Ya Bu Bumi, gimana? Udah puas? Jadi nanti ada tahapan dulu aja ya, C1 aja dulu, kalau misalnya udah bisa baru melangkah ke C2, C3 begitu ya. Yang lain barangkali ada yang ingin ditanyakan? Bu Guru? Ya, Miss Yuli mangga, silakan. Oh, panggilannya Miss ya kalau di DH. Iya. Siap, Miss. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sekali Bunda untuk materinya hari ini. Walaupun mungkin mohon maaf saya agak telat bergabung karena ada kegiatan lain. Tadi sedikit menyimak tentang RPPM yang Bunda tayangkan ya, terutama untuk kelas D. Menurut saya itu memang sangat pas gitu ya untuk kegiatan pembelajaran di kelas D. Hanya saja dengan tadi format yang Bunda berikan, saya lihat itu lumayan banyak tugasnya gitu ya. Nah, tapi memang itu sangat membantu, menurut saya itu sangat membantu untuk nanti kesiapan anak itu di jenjang berikutnya. Nah, apakah atau bagaimana menyikapinya dengan format seperti itu? Karena saya juga setuju gitu dengan format yang tadi Bunda sampaikan untuk nanti kita adopsi di sekolah kita gitu, dengan tidak mengurangi atau menghilangkan kekhasan kita. Nah, hanya saja mungkin untuk beberapa pendapat orang lain yang mengatakan bahwa TK mah jangan terlalu banyak tugas gitu. Tapi di satu sisi kita juga harus menyiapkan anak-anak itu untuk terutama kelas D untuk memasuki ke jenjang SD gitu. Bagaimana untuk menyikapi itu supaya di satu sisi kita tetap menstimulasi anak untuk siap, tapi di satu sisi tidak terlalu membebani orang tua dengan tugas-tugas gitu. Itu yang pertama. Kemudian ada beberapa sih, tapi saya tuh lupa ya. Itu dulu aja Bunda. Siap, Miss Tadi Yuli. kepikir. Oke. Oh ya, satu lagi pun mumpung Oh, ingat. boleh. Kalau untuk boleh nggak ya untuk kita itu kan sekarang pembelajaran daring dengan Zoom seminggu 2 kali dan durasi 1,5 jam. Boleh tidak kita mulai mengkondisikan anak itu untuk fokus beberapa saat gitu, terutama kelas D ya. Karena saya lihat itu di beberapa anak di kelas saya itu memang susah untuk diam gitu. Jadi untuk fokus tetap di depan layar monitornya itu memang agak sulit gitu. Apakah itu boleh kita kondisikan untuk mungkin misalnya di awal kita mengkondisikan anak untuk duduk diam beberapa menit. Setelah itu kita berikan aktivitas fisik mungkin untuk sedikitnya mengeluarkan energinya. Nah, itu boleh tidak? Supaya harapannya adalah dengan nanti mempersiapkan dia ke SD, terutama sekolah SD yang konvensional yang memang mengharuskan anak itu duduk diam, itu bisa lebih kita siapkan sejak dari awal gitu. Itu mungkin benar sementara. Atur nuhun. Sami. Duh, pertanyaannya susah nih Miss Yuli. Tapi gini Miss, jadi RPP yang tadi saya buat itu saya pindahkan dari RPPM yang diberikan Bu Hesti. Jadi saya tidak ada saya tambahkan sedikit-sedikit, tapi itu sebagian besar adalah RPPM yang disusun oleh DH ya. Jadi misalkan untuk di kalau tadi lihat misalkan di kognitif saya bagi ke C1 sampai C6 itu sebenarnya kegiatannya sudah ada di situ. Jadi tidak ada kegiatan yang ditambahkan yang melebihi dari apa yang dituliskan dari contoh yang diberikan apa yang dimiliki oleh DH gitu. Jadi ini pure saya adopsi dari data yang kemarin saya memang minta ke Bu Hesti kemarin, coba Bu Hesti saya mau bantu pindahkan ke RPP ini gitu ya, kira-kira ini visible atau tidak. Jadi itu nah kalau misalkan kegiatannya banyak, nah kalau mau mencoba mengadaptasi model GOS yang saya kembangkan itu
memang kalau di goals itu kegiatan ini tidak langsung selesai pada saat bertemu dengan guru. Jadi kegiatannya itu orang tua tahu aktivitas yang akan dikerjakan hari ini apa gitu ya. Kalau ada pertemuan dengan guru, yang mana yang bisa dikerjakan dengan guru gitu. Nah sisanya nanti bisa saja di sela-sela kegiatan yang lain atau aktivitas bermain yang lain dari anak. Karena kalau sejam setengah mah cukup lah ya, kalau sejam setengah mah. Tapi kan nggak tiap hari mungkin ya. Kebayang sejam setengah begini terus, ya Allah ini anak-anak ibu guru kita cangkel. Dan ini kan saya mestinya kita mencari tahu ya, ada riset-riset yang terkait dengan kesehatan yang ketika anak duduk diam Zoom fatigue gitu kan sudah banyak ya. Saya juga kemarin mengalami sedikit Zoom fatigue karena ada pekerjaan yang harus 2 hari itu full gitu menggunakan Zoom, dan saya sudah mata itu setelah selesainya itu 2 hari berair gitu, nggak tahan dengan screen ini gitu, apalagi anak-anak gitu. Jadi mungkin kita juga kalau mau melatih anak untuk fokus juga perlu dihitung ya, kira-kira dalam 1 jam itu ya dianalisis aja selama ini BDR gitu, berapa menit sih dia benar-benar bisa duduk diam gitu. Nah itu harusnya jadi data dari kita gitu. Kalau dipaksakan mungkin ya dipaksakan mah bisa wae gitu, tapi kan hasilnya mungkin tidak akan, nanti dampaknya terhadap, khawatirnya gitu ya, terhadap kesehatan mata, kemudian ya pada aspek-aspek yang lainnya gitu. Itu Bun, jadi kalau tadi balik lagi ke pertanyaan pertama, kegiatannya banyak. Satu, saya adaptasi dari kegiatan yang sudah dibuat oleh DH. Yang kedua, kalau menurut saya satu hari ini tidak harus selesai dalam 30 menit. Jadi kegiatan olahraga yang tadi diperagakan, misalkan kalau bisa diperagakan pada saat pertemuan dengan guru boleh, bagus gitu. Tapi kalau bisa dilakukan di luar pertemuan itu juga it's okay kalau menurut saya mah gitu ya. Kemudian apakah kalau mau melatih anak untuk fokus di layar karena pertemuannya 1,5 jam misalnya supaya persiapan nanti di SD anak-anak lebih siap, ya pembiasaan mah bisa aja Bun, tapi kalau saya sih 1,5 jam mah too much gitu. Jadi kalau anak bisa 30 menit aja sudah, kalau menurut saya sudah bagus gitu. 30 menit duduk loh Bun ya. Kalau kebayangkan dulu kalau kita lagi pembelajaran di kelas aja, anak untuk duduk 5 menit, 10 menit untuk betul-betul mengerjakan aktivitas kita selama di kelas, itu kan anak-anak juga butuh effort yang luar biasa. Nah ini di rumah harus duduk nongkrong seperti ini gitu ya, ini luar biasa sekali gitu. Kecuali kalau yang ditontonnya tadi ya aktivitas kalau saya mah anak saya yang suka pesawat mah bisa bener berjam-jam gitu. Tapi kalau lihat seperti ini gambar muka orang semua gitu ya, kurang tahu nih akan seperti apa gitu. Apakah bisa nggak 1,5 jam gitu. Kalau saran saya sih 30 menit dia bisa oke dengan Zoom gitu, itu sudah bagus gitu. Atau di ini Bun, Miss Yuli di target misalkan si A ini pertemuan pertama cuma bisa bertahan 10 menit, nanti udah konsisten di 10 menit naikin lagi ke 15 menit, naikin lagi ke 20 menit misalkan seperti itu. Itu paling baiknya mah kita mencari tahu ya. Saya juga sedang mencari coba riset yang terkait kalau terlalu lama di depan layar komputer seperti ini, dampaknya terhadap kesehatan terutama untuk mata dan juga kesehatan aspek yang lain, ini apa gitu dampaknya gitu. Kira-kira itu Miss Yuli. Ya, Bunda, sebentar, tapi masih ada ganjalan nih. Boleh. Dengan tadi RPPM yang Bunda bikin itu yang diadopsi dari kami, itu menurut Bunda Snepi itu cukup atau terlalu berat? Menurut Bunda? Tergantung itu disampaikannya. Saya kurang tahu ya kalau di DH ada pertemuan Zoom meeting berarti ya setiap hari atau 2 hari, seminggu 2 kali atau gimana Bun? Seminggu 2 kali. Biasanya nanti ada video pembelajaran
yang di-share ke via WA. Via WA ya. Kalau melalui Zoom meeting yang durasinya biasanya rata-rata berapa menit, Bun? Sejam setengah? Jam. 1,5 jam? Ya. 1,5 jam mah bisa semua dilakukan, tapi sisanya berarti kan yang di luar itu tidak bisa gitu. Ya, artinya kan begini, sekali lagi ya, kalau menurut persepsi saya, yang namanya belajar itu bukan sekarang, dalam kondisi sekarang ya, yang namanya belajar itu tidak dibatasi dari jam berapa sampai jam berapa gitu. Kalau menurut persepsi saya ya, jadi all day long selama anak di rumah itu it's learning time gitu, bisa dilakukan kapan saja, tergantung, karena kan kita juga harus melihat kondisi orang tua juga ya. Ada orang tua yang benar bisa mendampingi 1,5 jam, benar. Ada orang tua yang tidak bisa mendampingi. Nah itu dengan siapa misalkan, bagaimana mengatasinya. Nah ada orang tua yang saya tetap concern dengan pendidikan anak, tapi memang waktu belajar saya tidak bisa sesuai dengan jam orang tua, dengan jam guru. Nah ini yang bikin gurunya rada bekerja keras juga, karena jam bekerjanya juga jadi panjang ya Bu Ida ya. Ada yang malam-malam mungkin Zoom meetingnya itu karena nungguin orang tua gitu. Makanya kalau menurut saya ini, orang tua tahu programnya sehari ini apa saja. Nah ini bisa dikerjakan, dibantu, didampingi oleh siapa, nanti ajak adiknya atau kalau ada kakaknya ya untuk belajar engklek melalui tulisan apa gitu, karena medianya mungkin kita bisa bantu ya gitu. Jadi pembelajaran itu tidak harus selesai dalam kurun waktu tertentu gitu. Kalau sekarang, menurut saya sekarang gitu, jadi all day is a learning day, learning time untuk anak-anak gitu. Dan semua aspek perkembangannya ya bisa simulasi, tidak hanya, kan kemarin saya juga coba tanya gitu, Bun ini tidak, karena kegiatannya kan lebih banyak berbasisnya ke LK ya, jadi akhirnya ke hasta karya gitu, ke pembuatan apa gitu. Ya itu kan berarti kan ada banyak aspek yang tidak terstimulasi gitu. Ini menurut informasi dari guru-guru yang lain juga gitu ya. Nah makanya kalau menurut saya ya semua aspek tetap harus kita stimulasi dengan cara apa ya, itu lihat, kalau orang tua sudah tahu atau orang dewasa yang ada di sekitar rumah sudah tahu jadwal seperti apa, nanti kegiatannya bisa dilakukan pada jam mana saja. Makanya itulah di reflective assessment itu nanti orang tua bisa cerita gitu, saya misalkan menstimulasi untuk fisik motoriknya itu memang tidak sesuai dengan jam ini, lebih banyak ini saya lihat respon dari anak seperti ini gitu. Nanti di penilaian itu dia akan cerita banyak gitu Bun, Miss. Jadi Ya Bunda, hatur nuhun Bunda. mudah-mudahan bingung lah ya. Ya Bu Ida, gimana Bu Ida? Waalaikumsalam. Ini sebelumnya saya mohon terima kasih pun kami sudah membantu saya. Suaranya kurang jelas, Bu Ida, punten. Ya. Bunda, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak waktunya. Di sela-sela kesibukannya yang Bunda alhamdulillah bisa menyelang waktunya untuk hadir memberikan pencerahan buat kita semua. Terima kasih. Saya nggak bisa gabung dari awal, mohon maaf Bunda ya, bukan kegiatan lain. Bunda, yang Bunda sampaikan memang betul ya, saya juga dan durasi waktu yang lama dengan Zoom itu ya. Kalau terjadi Putus-putus, Bu Ida. Putus-putus ya, nggak kedengeran? Ya, kedengeran. yang Yuli aja, kalau enggak Ibu ini. Oke. Tadi yang Bu Yuli aja. Bentar ya Bun. Oke. Mohon maaf ya Bun, ini berdua kan koneksinya suka rada begini. Siap, biasa. Nah ini kelemahan dari daring tuh begini. Kami itu menyediakan waktu itu 1,5 jam untuk anak-anak melakukan aktivitas Zoom. Itu dilakukan 2 minggu sekali.
Nah, kami juga memang merasa, aduh, gimana sih baiknya untuk anak, apa waktu 1,5 jam itu tidak terlalu lama atau bagaimana. Nah, untuk itu mungkin kami juga perlu menjelaskan tadi dengan pertanyaan tadi Miss Yuli, 30 menit ya, bagusnya ya Bun ya kalau untuk Zoom itu. Nah, mungkin kita juga di sela-sela pembelajaran itu mungkin 1,5 jam, tapi kita juga dengan menyediakan waktu untuk anak bergerak dulu gitu. Jadi tapi tetap melihat ke laptop. Jadi ada kegiatan aktivitas lain selain anak-anak harus duduk diam di depan laptop, tapi kita di sela ada nonton dulu, ada video yang kita share, ada yang kegiatan olahraga dulu gitu untuk menyalurkan energinya dulu gitu Bun, seperti yang Bunda sampaikan, kan energinya harus tersalurkan dulu ya Bunda ya. Nah itu, jadi kita tuh intinya mungkin dengan 1,5 jam itu dengan aktivitas yang lain, apa itu baik nggak buat anak-anak ya, walaupun kita ada kegiatan makan juga di situ, karena mau tidak mau kita tuh harus menerapkan pembiasaan baik atau karakter yang baik di awal-awal ini gitu. Karena memang program kita di awal itu ada pembiasaan dulu, seperti mengucapkan salam, duduk adabnya makan. Jadi kita di 1,5 jam itu ada kegiatan makan juga, snack sedikit lah gitu deh. Pembiasaan doanya biar tersampaikan gitu. Jadi dengan waktu 1,5 jam itu nggak apa-apa kalau diselingi dengan kegiatan yang tadi gitu, yang tidak harus nonstop di depan laptop terus gitu. Ya Itu aja. kalau Terima kasih banyak. sama-sama Bu Ida. Kalau 1/2 jam dengan aktivitas olahraga semua dipantau guru mah nggak akan cukup atau ya 30 menit mah pengkondisian anak-anak untuk duduk juga udah habis gitu. Jadi kalau mau misalkan yang rencana yang tadi dimasukkan ke dalam 1,5 jam, saya kira mungkin saja gitu, apalagi dengan ada jadwal makan dan lain sebagainya. Tapi kalau saya beginilah Bu ya, kalau menurut saya ini ya, ini boleh setuju boleh tidak. Iya. Ini banyak guru yang merisaukan soal pembiasaan kepada anak. Nah, kalau menurut saya, apakah orang tua kemudian tidak bisa menjadi partner kita untuk menjadi menjadi role sebagai anak-anak soal pembiasaan ini? Kan ketika anak belajar berdoa ketika makan, adab-adab ketika makan, itu kita bisa mengatakan anak-anak itu berhasil pendidikan kita itu kalau memang diaplikasikan dalam kehidupannya sehari-hari, bukan gitu. Nah, artinya pembiasaan-pembiasaan yang kita berikan kepada anak-anak di sekolah yang ya soal pembiasaan yang tadi disebutkan itu sebenarnya bisa juga diajarkan oleh orang tua. Nah, tinggal masalahnya kita bisa nggak menjadi best partner, pokoknya besties lah antara orang tua dengan guru itu untuk bisa melaksanakan program-program yang kita buat tanpa merasa orang tua itu jadi pesuruh kita gitu. Kan ya betul. Kan sekarang merasanya begitu ya, kebanyakan orang tua tuh jadi disuruh-suruh guru ini gitu. Makanya kalau menurut saya mestinya kita tuh jadi kalau di goals itu kan jadi pembimbing gitu, jadi guide kita tuh betul-betul Bun apa yang bisa dibantu untuk yang terkait dengan kesulitan pelaksanaan ini, misalkan saya waktunya gini kita cari solusi bersama-sama gitu. Jadi ini kapan kita bisa laksanakan, itu bisa sangat fleksibel sekali antara deal-dealan antara orang tua dengan guru gitu. Dan kalau di goals kan tadi saya bilang ya ini bisa online, bisa offline, bisa juga mix gitu. Yang penting sebenarnya kebidik gitu antara parentingnya kita parentingnya kepada orang tua, misalkan bagaimana how to stimulate anak itu di rumah itu dapat, program kita ke anak juga dapat mestinya gitu ya, tanpa harus merasa orang tua itu jadi pelaksana program kita, karena memang mestinya kalau menurut saya beda dari awal itu memang orang tua tuh dijadikan yaitu partner dari mulai merencanakan ya, mulai menganalisis kebutuhan, merencanakan, mencari tahu kita mau buat program untuk si A ini seperti ini,
sampai mengembangkan programnya, melaksanakannya sampai menilai itu kita upping betul gitu, kita dampingi betul-betul gitu. Jadi orang tua tuh tahu dari A sampai Z program-program kita itu khusus untuk si anak itu. Nah kalau selama ini kan yang biasanya dilakukan adalah sekolah udah punya banyak program, orang tua mah tidak tahu gitu, tiba-tiba harus melaksanakan program itu. Nah itu yang mungkin kadang-kadang merasanya jadi seperti pelaksana guru gitu. Itulah yang enggannya nu mayar saya, nu kudu ngajar saya gitu ya. saya kene gitu, nu kudu ngadidik budak gitu. Ya, Dengan betul. banyak tagihan-tagihan ini itu gitu dari guru, kok jadi begini gitu kan. Jadi banyaknya yang seperti itu ya Bun. Jadi kalau menurut saya ya itu karena kurangnya involve antara engagement antara orang tua dengan guru itu dari awal gitu. Jadi masuknya di tengah-tengah aja gitu. Ini kita udah punya Ya, program betul, nih Bu. begini. Ya, punya program begini nih. Bu, ini tolong ini programnya gini-gini. Kan kesannya tuh kita tuh naon gitu. Saya tuh jadi gimana gitu. Nah, itu menurut saya sih ada yang miss di situ ya. Tapi kalau dari awal kita merencanakan bersama, menganalisis bersama, mengembangkan program bersama, melaksanakan dikawal gitu ya, sampai evaluasi kita dampingi secara personal, private gitu ya, Mbak. Tidak harus di grup terus gitu. Termasuk misalkan, Bun, nanti untuk materi tentang wortel tadi contoh gitu ya, wortel kalau saya mau menjelaskan lebih detail tentang wortel itu, wortel termasuk jenis apa misalkan di tumbuhan itu, kenapa wortel itu punya fungsi yang bagus untuk mata misalkan nanti. Nah informasi itu saya kumpulkan sebagai guru gitu ya, saya kasih linknya atau fotokopiannya gitu ke orang tua itu untuk bagaimana mendampingi anak, menjelaskan tentang konsep wortel itu ke anak gitu. Jadi benar-benar jadi partner gitu. Termasuk misalkan saya ada kesulitan, Ahsan tuh sekarang ini apa, kalau punya keinginan sesuatu itu apa harus selalu diikuti gitu, kalau tidak itu langsung marah gitu. Nah itu saya tuh akan ngobrol ke guru tuh, Bun gimana ya ini saya mengatasinya, Miss saya bantu saya untuk mencoba mengatasi Ahsan misalkan, kira-kira tips-tips atau trik-trik apa yang harus saya buat misalkan. Oh Bun gini, nanti kalau misalkan dari gurunya misalkan ketika ada anak punya keinginan, Ahsan punya keinginan seperti ini dan tidak diikuti, kalau dia nangis nggak apa-apa dulu, biarin dulu selama misalkan dia aman gitu. Nanti setelah itu tahapan berikutnya gimana ta? Kan jadi kelihatannya gitu akan jadi sangat apa ya partner banget gitu. Dan itu program yang kita buat itu ya balik lagi, kalau dalam perspektif saya mah tidak harus dalam 30 menit, 1 jam atau 1 jam setengah itu selesai dalam waktu itu gitu. Jadi olahraganya bisa sama orang tua teh ditentukan pagi hari aja saya mah gitu. Nanti direfleksiin itu Bun, Umi saya mah ada olahraganya itu tadi pagi-pagi sekalian saya juga olahraga sama anak-anak, kan itu bisa gitu ya. Maksudnya itu bisa dimasukkan ke dalam proses penilaian. Jadi yang dinilai itu tidak hanya ketika jam itu saja gitu. Bukankah memang pendidikan kita itu supaya mereka itu bisa mereka bisa hidup dengan kehidupannya yang sekarang gitu ya, tidak terlepas dari apa yang dilakukan di sekolah itu, tidak lepas dengan kehidupannya di keluarga kan. Seharusnya mah kan seperti itu ya gitu, pembiasaan. Nah ini memang mestinya ya, kalau saya membayangkan gitu, melalui model yang goals ini orang tua tuh betul-betul dididik juga gitu, dieducate juga gitu. Jadi memang PR orang tua gurunya jadi banyak yang ngadidik anaknya, yang ngadidik orang tua. Tapi Ya, betul, Bunda. tapi ini Ya, momen memang yang bagus kalau menurut saya ya gitu. Ya betul. Sementara ini kita memang dari awal kita sudah mengadakan pertemuan dengan orang tua siswa itu terkait dengan tugas-tugas apa saja yang harus dilakukan oleh orang tua, termasuk kita pengenalan program kita kepada pada orang tua gitu kan, supaya terjalin tadi kerjasama yang baik, karena memang pendidikan utama dan pertama itu adalah keluarga. Jadi karena itu juga, jadi kita biar sama-sama kerjasama bersinergi untuk pemberian bimbingan dan pendampingan anak selama home learning ini gitu Bun. Kita udah melaksanakan itu, tapi alhamdulillah Bunda tadi sudah memberikan pencerahan yang lebih detail lagi untuk pembekalan kepada orang tua terkait dengan kegiatan yang terkait apalagi dengan yang sistemnya karakter itu yang memang orang tua bisa diterapkan di rumah gitu.
Ya, saya nanti coba saya share ini beberapa baru satu tulisan ya. Apa yang bisa dieksplor, yang bisa dilakukan oleh orang tua atas bantuan dan bimbingan guru ya, untuk mengeksplor lingkungan sekitar rumah, tapi itu bisa jadi high order thinking skill untuk anak. Menurut saya ya, nanti saya coba share ke Miss ya. Bisa nggak Terima kasih kira-kira? Bunda. Mau di-share sekarang atau gimana? Boleh Bun. Boleh Bunda, dengan senang hati. Kita sampai jam berapa ini? Sampai jam 7 malam? Jam 3 aja Bun. Sampai jam 3. Kirain sampai jam 7 Jangan malam. jam 7 Bun. Bentar ya. Masih semangat tuh Bun. Masih semangat nih. Miss Neneng itu ada pertanyaan dari Miss Aisyah, mungkin bisa ditanyakan sama Oh iya, Ini coba, ada coba. Miss Farad, Miss Yati. Ya Miss Yati mau nanya ya, Bu Yati. Silahkan Yatinya gimana? lagi nggak? Tadi Miss Yati itu di duluan. chat Miss Aisyah juga nanya ya. Ya, abis Miss Yati di atas nih. Ya udah Miss Aisyah dulu aja deh. Miss Boleh, Aisyah mau sambil langsung saya nggak buka nanyanya? ini. Langsung aja Miss yang di chatting mungkin ya. Ya, sok. Ya, Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bunda atas waktunya hari ini, sangat bermanfaat sekali untuk saya terutama yang basicnya memang bukan dari PAUD gitu ya Bunda. Saya mau nanya Bunda, tadi pertanyaan pertama berapa menit waktu yang efektif untuk mengadakan Zoom meeting? Iya. Kalau tadi kan Bunda bahasnya sekitar 30 menit ya Bunda ya. Itu sudah sangat bagus kalau anak-anak itu udah stay lama di Zoom-nya gitu kan, konsen. Terus yang kedua kan salah satu program di sekolah kami itu kan bilingual gitu. Nah, menurut Bunda sebanyak apa porsi yang harus digunakan untuk kedua bahasa itu? Misalnya penggunaan bahasa Inggrisnya 50%, lalu bahasa Indonesianya juga 50%, atau 70-30 gitu untuk porsinya. Gitu. Terima kasih Bunda. Sama-sama. Oke, untuk jam saya kira udah clear ya. Ini juga saya belum maksudnya kita mestinya cari riset ya yang benernya seperti apa. Tapi menurut saya gitu. Kalau 30 menit aja udah bisa stay, itu sudah amazing kalau menurut saya ya. Nah, terkait dengan bilingual, di targetan yang tadi saya buat sebagai tujuan pembelajaran mingguan ya, TPM untuk orang tua itu, nanti Miss bisa masukkan di bahasa di situ, misalkan English simple instruction-nya gitu yang jadi targetannya. Jadi bisa saja di situ misalkan orang tua jadi tahu simple instruction yang disampaikan oleh Miss itu yang akan dibiasakan itu apa saja gitu. Kan tidak saya kira tidak fully bilingual kan di sana, enggak kan, iya, tidak enggak. fully gitu. Jadi simple instruction yang dijadikan sebagai targetan untuk anak, misalkan thank you, mengucapkan ya terima kasih mungkin, atau misalkan sit down please, atau thank you for your attention, atau apa gitu ya. Tulis aja simple instruction yang akan dibiasakan kepada anak. Atau bahasa-bahasa yang polite ketika misalkan mau makan, sedang makan, sesudah makan, mau belajar, misalkan everybody ready gitu ya, atau apa gitu ya. Jadi yang seperti itu dijadikan target aja gitu, disimpan, dikasih tahu, bukan dikasih tahu ibu nih yang harus diajarin ini enggak gitu, tapi Bun gitu ke orang tuanya, ini kita karena kita programnya bilingual, kita memperkenalkan English for young learners misalkan ya, ini ada beberapa simple instruction yang kita biasakan kepada anak, mohon dibantu gitu kan. Bisa dalam aktivitas apa saja kalau menurut saya nanti dilakukannya kan tidak hanya pada saat ketemu dengan Bunda di Zoom meeting saja, tapi mereka kan makan tiap hari anak-anak gitu. Nah, ketika daily activity-nya itu mereka bisa nggak menggunakan juga ya program-program yang kita pakai, kan mestinya bisa dipakai gitu. Jadi ketika anak-anak terbiasa itu bukan hanya ketika di sekolah saja, tapi juga ketika di rumah, mestinya itu baru pendidikannya berhasil gitu. Kalau bagusnya di sekolah, terbiasanya di sekolah aja, itu berarti kita masih belum selesai itu gitu.
Harusnya kan apa yang kita biasakan di sekolah tuh bener-bener bisa dipakai oleh anak di rumah gitu Miss. Baik, Ya. thank you so much, You Miss are Ais. most welcome. Thank you for your question. So everybody see the PowerPoint belum muncul ya? Belum Belum. muncul. Ada? Gimana ini? Bentar. Mungkin sambil menunggu ada pertanyaan lain. Yang Bu Yati mau nanya saya kebiasaan. Ya sayang, gimana sayang? Iya, Miss. Bunda, terima kasih. Ini saya mau tanya nih, ada beberapa orang tua yang misalnya nggak ikut yang hukum juga sih. Banyak ada beberapa orang tua yang anaknya tidak mau Zoom, Bun. Jadi emang ini pertama kali ya, Bun, tahun ajaran baru ini dengan adanya Zoom. Biasanya kan kalau di sekolah kita difokuskan untuk bermain anak-anak tuh. Jadi di kelas itu hanya beberapa menit. Anak-anak lamanya di playground, asal anteng dulu gitu, asal nyaman dulu. Nah, yang terjadi sekarang di minggu kemarin sama sekarang itu kadang-kadang kita berdoa anaknya kemana gitu. Tapi saya saranin ke orang tuanya, ya nggak apa-apa Bunda, mudah-mudahan anandanya bermainnya sambil mendengarkan. Nah, bagaimana Bun solusinya kepada orang tua supaya orang tua tuh lebih jadi tentram gitu. Kadang yang saya lihat sempat anaknya misalnya kabur ya Bun, akhirnya disuruh duduk sampai nangis, itu kan kasihan juga ya. Kasihan juga, ada beberapa juga yang seperti itu. Jadi minta solusinya bagaimana cara menyampaikan ke orang tua supaya orang tua itu lebih tentrem gitu. Jadi apabila anaknya sebetulnya sih kalau untuk usia pre-K nggak apa-apa ya Bunda ya, karena mungkin masih harus duduk, kan kata Bunda juga kalau pre-K itu harus beberapa menit gitu. Bagaimana Bun solusi untuk orang tuanya? Terima kasih Bunda. Sama-sama. Pertanyaannya susah-susah ini ya. Tapi ginilah Miss ya, kalau prinsip saya mendidik itu butuh proses. Karena mendidik itu tidak bisa mendadak. Jadi ada yang jelas kita orang tua dan guru punya komitmen yang sama, ingin membantu anak, membimbing anak, mendidik anak, dan ini butuh waktu gitu. Jadi tidak mungkin ketika anak diperkenalkan, kan kadang-kadang ada yang takut dengan Zoom juga gitu ya, terus anak harus ngikutin semua aktivitas yang diberikan oleh guru, langsung ngikutin, wah itu mah ajaib gitu anaknya gitu. Jadi ini butuh proses, butuh waktu, butuh adaptasi, butuh penyesuaian. Nah ini saya kira kita perlu menjelaskan ini kepada orang tua bahwa segala sesuatu itu tidak bisa langsung dengan sesuai dengan yang kita harapkan. Kita perlu berusaha, kita perlu mencari solusi, kita mencoba menetapkan target, tapi kita juga harus terbuka dengan kegagalan, karena justru ketika kita gagal itu kita punya waktu untuk merenung, punya waktu untuk sebentar ya, ini backsoundnya banyak ini. Anak saya, ayah sebentar ya, boleh dikecilin volumenya sedikit ya, backsound di saya yang banyak ini. Jadi itu Bun, Miss. Jadi ya itu kalau prinsip saya mendidik itu tidak mendadak, butuh proses, butuh waktu. Tidak mungkin ya kita aja butuh banyak penyesuaian gitu ya untuk menghadapi situasi seperti sekarang, apalagi juga anak-anak gitu. Yang harus kita lakukan adalah terus berusaha, membantu, tidak putus asa, dan tadi kuncinya kita menjadi partner dari orang tua gitu. Jadi ketika ada keluhan seperti ini, kita mendengarkan gitu, sehingga orang tua tuh merasa seperti ada teman gitu, ada orang yang benar-benar memahami
anaknya dan benar-benar ingin membantu pencapaian perkembangan anaknya gitu. Jadi segala keluh kesahnya itu ya kita bantu gitu. Kita ya minimal kalau kita kan kalau ada keluhan didengerin tuh enak gitu ya. Serasa ada yang care dengan kita gitu. Nah itulah mungkin menurut saya gitu ya, peran yang lebih yang harus ditunjukkan oleh guru saat ini adalah ke sana gitu. Makanya saya menyebut model itu juga guided itu karena guru itu sebagai pembimbing di situ, sebagai teman, sebagai pengembang, sebagai evaluator, tapi juga dia partner, benar-benar menjadi pembimbing bagi orang tua. Seperti itu, Miss. Ya, baik Bun, terima kasih. Sama-sama. Ini sudah kelihatan teman-teman? Sudah. Nah ini misalkan nih ya, kalau saya melihat karena tadi ya, karena menurut saya pembelajaran itu tidak harus terjadi pada saat pertemuan dengan guru saja ya. Ini basisnya ke sana. Jadi teman-teman mungkin agak di switch gitu ya, tidak pada jam tertentu saja. Jadi kita bisa mendorong kepada orang tua memberikan misalkan semacam buku saku seperti inilah gitu ya. Ya tadi saya jelaskan bahasanya kita gunakan bahasa interaktif, bahasa yang gampang, yang sederhana gitu. Misalkan halo ayah bunda dan semuanya, bagaimana kabarnya hari ini, semua dalam keadaan sehat ya gitu. Misalkan saya mau mengajak orang tua untuk mengeksplor area dapur gitu, karena di area dapur itu banyak sekali pengetahuan yang bisa diperoleh oleh anak. Misalkan kita bisa diawali dulu dengan menjelaskan aturan berada di dapur itu seperti apa, fungsinya tuh bagaimana, benda-benda berbahaya apa saja yang ada di sana. Kan ini sudah kalau dia bisa menyebutkan sudah C1, dia bisa mengklasifikasikan sudah C2 gitu ya. Nanti sampai ke bawah itu sebenarnya udah banyak hot gitu ya yang bisa diperoleh oleh anak dari aktivitas seperti ini. Misalkan nah karena setiap rumah berbeda kondisinya, maka aturannya bisa disesuaikan. Nah, bikin aturan dulu dengan anak-anak. Kalau di dapur itu apa yang do, apa yang don't-nya gitu. Apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Misalkan dia ngambil minum ke dapur kan boleh gitu. Tapi kalau menyalakan kompor, memegang pisau, itu tidak diperkenankan. Atau kita jelaskan ini kenapa tidak boleh menyalakan kompor. Kita jelaskan di situ tuh ada banyak pengetahuan kepada anak apa yang diperoleh oleh anak gitu. Misalkan nih aktif foto ini ya, ini Ahsan anak saya ini sepupunya. Saya libatkan anak-anak ketika masak misalkan. Kebetulan tadi temanya wortel ya, ini juga tuh anak-anak ikut motong, ini ikut ngiris kemudian. Nah, karena ini menurut saya momen yang tepat untuk mengenalkan tentang tulisan, maka nu aya we kertas saya ambil terus saya tulis ini wortel, coba dicium gimana baunya, kemudian kalau dipatahin itu bunyinya seperti apa, atau kalau dipotong tuh bunyinya krek 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 seperti itu, permukaannya seperti apa, ukurannya bagaimana. Nah, ini tulisannya gitu. Jadi ini banyak aspek kalau menurut saya ya bisa digali gitu. Ini baru satu dapur ya, belum kamar mandi, belum ruang TV, belum halaman. Wah, banyak sekali yang bisa dieksplor. Nah, ini kan sekaligus menjelaskan kepada orang tua bahwa belajar itu ya tidak hanya dengan ibu guru saja gitu. Belajar itu bisa distimulasi dengan melalui berbagai cara dan berbagai aktivitas. Tapi ini kan di-guide oleh kita. Nanti Bunda bisa tanya misalkan, nah di dapur ini kita bisa mengenalkan banyak hal, seperti mengenalkan peralatan yang ada di sana, fungsi, bentuk, perbedaan antara satu alat dengan alat lainnya, warnanya, cara membersihkannya, perbedaan bahannya gitu ya. Kemudian ketika belanja misalkan, bahan-bahan makanan yang ada di sana itu apa saja, ajak anak untuk mengenalkan nama-namanya, bentuk bahan makanannya. Kemudian ketika beli beras, misalkan ini beras, ini namanya beras, kalau kita tanak jadi nasi, tapi proses kesana tuh seperti apa. Saya mah suka ngajak gitu anak saya untuk ikut terlibat ya, mencuci berasnya, kemudian menakarnya, ukurannya sampai gimana gitu. Kemudian ada misalkan tahu, ada tempe, ada sayur. Itu momen yang kalau menurut saya gitu ya, bagus ketika kita bisa menjelaskan pengetahuan ini kepada anak, dan it is learning gitu.
ini adalah belajar. Makanya kalau menurut saya gitu ya, tema yang dibuat itu mestinya tema yang berbasis pada kebutuhan dan pada minat anak dan pada situasi yang dihadapi oleh anak gitu. Nah kalau di kita kan rata-rata tema itu sudah diplot ya gitu di awal, pasti diri sendiri gitu. Padahal sebenarnya kalau menurut saya melihat itu ya, Ahsan sudah tahu lah ini kepala, ini tangan, ini kaki gitu. Saya udah sempet ngecek gitu ya. Oke, dia udah hatam yang itu. Maka saya naikin gitu ya. Misalkan Ahsan sekarang sukanya apa? Sekarang anak saya itu minatnya ke pesawat gitu ya, ke aeroplane. Dia tuh sangat tertarik dengan detail-detailnya gitu. Maka saya mencari di Google itu, mestinya nanti mah kalau pakai goals gitu ya, didampingi guru, cari misalkan struktur pesawat itu yang umumnya dulu aja gitu, seperti apa. Nanti kalau itu sudah tahu, naikin lagi ke yang mana gitu ya, ke yang lebih spesifik gitu. Jadi ini setiap anak tuh akan jadi punya apa ya, minat yang berbeda dan akan kaya gitu pengalamannya gitu. Atau misalkan kita bisa bantu anak-anak mengetahui persamaan perbedaan dari bahan makanan yang dimiliki. Misalkan ajak anak mengelompokkan mana makanan pokok, mana buah-buahan, mana sayuran. Nah kan aktivitas yang seperti ini ya, memberikan informasi mengenai ukuran, perubahan makanan sebelum dimasak, saat dimasak, sama sesudah. Kemudian boleh kita misalkan main tebak-tebakan dengan anak itu, apakah aku adalah sayuran, aku berwarna jingga gitu, aku rasanya manis, aku termasuk jenis umbi gitu, aku suka ditemukan di bala-bala gitu ya, aku adalah, ya bisa seperti itu kan, bisa dengan. Nah tapi kadang-kadang ide-ide seperti ini kan tidak muncul dari orang tua. Nah itulah peran guru gitu di sana untuk menginformasikan tentang knowledge seperti ini. Dan saya yakin kalau kita melakukan ini gitu ya, mendorong, mengencourage orang tua menemukan hal-hal yang bisa diekspor di rumah, itu saya yakin mereka juga merasa bahwa anak-anaknya diajarin oleh gurunya gitu. Seperti itu kalau menurut saya gitu ya. Tapi walau alam juga sih, karena tadi saya katakan kan ini belum saya uji cobakan gitu. Itu lebih ke life skill ya Bun ya? Ya lebih ya kan, sekolah itu sebenarnya ke sana ya, ke penyiapan bagaimana anak tuh bisa hidup ke depannya tuh. Jadi apalagi untuk anak usia dini gitu kan. Jadi kalau kita berbicara HOTS juga bukan ke konsep bahwa anak tuh mengenal bisa apa, bukan untuk diulangan kan gitu, tapi kan lah akhirnya nanti untuk ke persiapan bagaimana dia hidup saat ini, untuk saat ini dan masa depannya gitu, the life skillnya. Nanti eksplorasi misalkan di kamar mandi itu ada apa saja yang bisa ditemukan oleh anak di sana. Misalkan kenapa kalau kita mandi itu kita harus pakai handuk, kenapa handuk itu bentuknya seperti ini, wah tuh. Kenapa kita harus pakai sabun? Sabun itu isinya sebenarnya apa? Kenapa kita harus pakai sampo? Sampo itu seperti apa isinya, kandungannya? Sikat gigi, kenapa harus sikat gigi? Kenapa kita menggunakan pasta gigi gitu? Itu banyak sekali kan apa pengetahuan yang ada di sekitar anak yang sebenarnya bisa kita explore gitu, supaya anak tuh bener-bener apa ya belajar gitu, tapi dari apa yang ada di lingkungan anak itu sendiri. Nah fungsi guru tuh menurut saya mestinya ke arah sana akhirnya, kalau pendekatannya situasinya seperti sekarang gitu. Tapi kalau orientasinya ke penuntasan tema, mohon maaf ya, kadang-kadang kan kita orientasinya yang penting tema tersampaikan semua gitu, ya meaningless akhirnya gitu. Kalau menurut saya nanti larinya adalah ke LK, larinya ke ya karya yang bisa diamati saat itu saja gitu. Itu mungkin miss ini mah saya sengaja ngomporan miss lah. Berarti sebenarnya yang saya inginkan memang yang seperti ini Bun, bukan masalah tema harus selesai semua, tapi yang penting anak bisa menerapkan ini gitu ya. Mungkin kalau dibandingkan dengan studi di sekolah lain kan, di negara lain biasanya mereka itu kan nggak ada PR tapi lebih ke praktek gitu ya, bagaimana mereka bisa presentasi gitu. Betul.
Itu saya kan akhir tahun 2018 sempat ke Finlandia ya. Saya ikut short course ya early childhood education di sana. Kemudian ya salah satu mungkin dari banyak kesamaan yang dilakukan oleh guru-guru di Finlandia dengan di Indonesia, tapi ada satu yang khas yang menurut saya yang tidak ada, yaitu apa, bahwa guru-guru di sana itu memberikan program tuh sesuai dengan kebutuhan si anak per individual, Bun, Miss. Jadi ketika misalkan guru itu berhadapan dengan anak yang berkebutuhan khusus, maka si guru itu akan meningkatkan skill, meningkatkan pengetahuan, mencari informasi, ikut seminar, ikut pelatihan untuk membantu si anak ini yang berkebutuhan khusus. Jadi setiap hari tuh orang tua dengan guru tuh ngobrol gitu ya, pas menjemput atau apa tuh. Ya termasuk yang tadi saya katakan di reflective assessment itu kan ada follow up ya, ada tindak lanjutnya, kira-kira apa hal apa yang perlu ditingkatkan dari si anak ini. Nah, itu akan jadi program yang dibuat oleh gurunya untuk anak ini gitu. Kan keren gitu ya. Nah, kemudian di Finlandia juga di SD, SMP, SMA itu yang life skill yang seperti ini tuh ada mata pelajarannya. Jadi mereka tuh belajar bagaimana membuat sarapan ya untuk kehidupannya sehari-hari gitu, bagaimana nyetrika, bagaimana membereskan rumah. Dan itu daily activity yang menurut saya ya tadi kan, supaya anak-anak tuh bisa hidup justru dalam lingkungannya. Sekolah itu justru menyiapkan ke sana gitu. Jadi kalau sekarang dianggap kemudian orang tua keberatan dengan posisi seperti ini, kan sebenarnya kondisi seperti ini ya hikmahnya itu membalikan bahwa fungsi keluarga itu yang pertama dan utama mendidik itu ada di keluarga. Fungsi kita itu membantu mereka gitu. Menjadi pendamping, menjadi pembimbing, ya menjadi partner mereka gitu. Fungsi pertamanya itu ada di orang tua. Nah, tinggal bagaimana kita membuka ini gitu, keran ini ke orang tua bahwa orang tua mah ya saya harus bayar gitu kan, nggak bisa akhirnya gitu, diserahkan semua ke sekolahan. Sekolah hanya berapa jam gitu ya, larinya kan akhirnya bermuaranya tetap di keluarga gitu. Jadi makanya ini momen yang pas, situasi ini adalah mengedukasi anak tapi juga mengedukasi orang tua gitu. Wah, ini kalau bisa dilakukan menurut saya sih bagus gitu ya, artinya ya sama-sama kuat. Jadi kita guru sebagai guru belajar lagi ya, mendampingi, kemudian orang tua juga belajar lagi untuk kebaikan si anak ini gitu. Itu saya kira Miss yang sudah jam 3 lebih ya. Aduh, betah. Kalau boleh di-share, boleh nggak Bun materinya di-share? Nah, ya, nanti dikirim ke Bu Hesti ya. Ya. Terima kasih banyak Bunda. Alhamdulillah tak terasa waktu sudah lewat dari jam 3. Sebetulnya masih banyak yang ingin kami tanyakan, tapi waktu juga yang memisahkan. Bunda, terima kasih banyak karena sudah mendampingi kami ini dalam pembuatan FFP yang berbasis hot ini.